Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai langkah-langkah menggambarkan diagram gaya momen, gaya geser dan juga gaya normal pada kasus balok dengan tampilan sebagai berikut dan juga diberi beban berupa gaya sebagai berikut. Nah, aplikasi yang saya gunakan untuk menggambar pada kesempatan kali ini adalah Etaps. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama setelah kita klik New Model akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, setelah itu pilih yang Use Shape User Default Setting, klik OK, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, di sini kita perlu men-setting sesuai dengan kasus yang kita kerjakan. Pada kasus yang saya kerjakan, grid lines in X direction-nya itu 3, grid lines in Y direction itu 1, number of stories-nya itu 1. Nah, di sini kenapa 3? Karena saya membutuhkan 3 grid atau 3 grid point untuk menggambarkan balok yang saya kerjakan. Nah, ini kenapa 1? Karena pada kasus yang saya kerjakan tidak memperhatikan atau tidak memiliki panjang ke sumbu Y. Nah, ini kenapa 1 yang number of stories-nya, karena ini bisa digunakan untuk tingkatan. Jadi, karena yang saya kerjakan itu hanya berupa balok, jadi tidak ada tingkatan atau tingkat seperti itu tidak ada. Nah, untuk grid di sini kita pilih grid only. Apabila sudah kita pilih grid only, kita bisa klik OK. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, yang tampilan 3 dimensi bisa kita hilangkan dulu untuk mempermudah. Nah, selanjutnya di sini satuannya masih fit, kita bisa ganti dulu ke meter. Caranya adalah klik option, display unit. Nah, di bagian sini yang perlu kita ganti pada kasus yang saya kerjakan itu yang kita ganti hanya pada bagian structure dimension dan juga force atau gayanya. Nah, di sini fit kita ganti jadi meter. Pada force ini kita ganti jadi meter. Nah, untuk gayanya kita ganti jadi itu. Nah, apabila sudah kita ganti semuanya, selanjutnya kita klik OK. Nah, ini sudah terganti satuannya. Selanjutnya kita bisa set elevation view dulu untuk mengganti sumbu Y menjadi sumbu Z. Kita pilih 1, kita klik apply. Nah, OK. Selanjutnya kita perlu menyesuaikan grid-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Modify grid system. Di sini untuk kasus yang saya kerjakan, jarak dari B ke A itu 3, untuk jarak dari C ke A itu 10. Oke. Nah, untuk itu di sini maksudnya A ke B itu ini dan A ke C itu ini. Ini selanjutnya apabila sudah seperti itu kita perlu membuat material baru. Add new material. Sebentar. Oke, sudah. Tujuannya kita membuat material baru di sini adalah untuk membuat material yang tidak memiliki weight per unit volume di sini. Kenapa? Karena di perhitungan manual kita tidak memperhatikan atau kita tidak memasukkan itu ke perhitungan. Jadi kalau kita pakai properti atau material yang ada berat per unit volumenya, nanti akan mengkaburkan atau membuat hasil perhitungannya berbeda. Di sini kita perlu ganti dulu nama materialnya. Di sini sudah saya ganti menjadi material T1 misalnya. Apabila sudah, pastikan di sini 0 weight per unit volumenya, klik OK. Nah, selanjutnya OK, kita juga perlu membuat section baru, section properties, frame section. Nah, add new property, kita pilih di sini concrete yang bentuk kotak ini. Nah, di sini kita bisa misalkan namanya section 1.
Nah, untuk material di section ini kita gunakan material yang kita buat sebelumnya. Apabila sudah kita ganti, tinggal klik OK. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya tinggal kita membuat BIM-nya. Caranya adalah draw BIM atau gambar baloknya. Hubungkan titik-titiknya, titik-titik pada gridnya satu persatu seperti ini. Nah, sudah. Apabila sudah, kita perlu mengganti section pada balok yang baru saja kita gambar. Caranya adalah assign frame section properties. Kita ganti sectionnya menjadi section yang kita buat sebelumnya. Ini section 1 yang kita buat sebelumnya, klik apply. Oke, sudah. Di sini akan muncul namanya section 1 di atas baloknya. Oke, apabila sudah, kita tinggal mengganti dulu peletakannya sesuai dengan kasus yang kita kerjakan. Pada kasus yang saya kerjakan, itu di sini nggak ada peletakan. Caranya adalah klik assign, tapi sebelumnya kita klik dulu peletakan yang mau kita ganti. Kita klik assign, join, train ini. Nah, di sini untuk yang tidak ada peletakan, kita pilih ini, yang ini. Yang di ujung. Oke. Sudah, yang di tengah kita ganti jadi role. Caranya sama, assign, join, string, role ini. Apply. Nah, sini peletakannya sudah sesuai dengan kasus yang saya kerjakan. Selanjutnya tinggal menambahkan beban. Nah, di sini tinggal klik dulu di balok mana bebannya bekerja. Lalu kita klik assign, frame loads, point karena beban terpusat. Nah, di sini kita perlu ganti. Di sini distance-nya kita biarkan 0 karena letak beban yang saya kerjakan itu ada di ujung. Ini load-nya 1. Searah gravitasi. Nah, untuk pada kasus yang saya kerjakan itu gaya bebannya berupa gaya yang mirip. Jadi ada dua beban jadinya, beban yang vertikal dan beban yang horizontal. Nah, ini untuk beban vertikal dulu caranya adalah sebagai berikut. Besarnya 1, arah gravitasi. Nah, ini sudah muncul. Untuk beban yang horizontal caranya sama, klik dulu balok tempat bebannya bekerja. Kita ganti ke arah X karena dia horizontal. Untuk nilainya 1,73. Nah, ini perlu diganti dulu jadi add to existing loads agar beban sebelumnya tidak hilang. Nah, di sini untuk menampilkan keseluruhannya, keseluruhan beban, kita bisa klik display, load assign, frame. Oke. Nah, di sini sudah tampil beban-bebannya, peletakannya sesuai dengan kasus yang saya kerjakan. Tinggal kita analisis. Sebelum kita analisis, perlu kita save dulu. Satu. Nah, apabila sudah selesai di save, tinggal kita run program. Bisa klik di sini atau bisa klik F5. Nah, ini klik dulu. Nah, untuk menampilkan pertama kita akan tampilkan momen dulu. Klik di sini, display frame. Untuk momen kita pilih momen 3. Nah, untuk ini show value untuk menunjukkan angkanya. Sini momennya seperti ini, sudah sama dengan perhitungan awalnya. Itu sebagai berikut. Nah, untuk gaya gesernya, kita pilih share 2. Nah, ini seperti ini. Ini juga sudah sesuai dengan gambar perhitungan awalnya, cuma terbalik antara plus dan minusnya, sama seperti di etaps. Nah, untuk gaya aksial atau gaya normalnya, sama caranya, kita ganti ke axial force. Nah, ini juga sudah sesuai seperti perhitungan manualnya. Yang terakhir untuk mengecek reaksi peletakannya, itu bisa kita tampilkan di sini. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ini pun juga sudah sesuai sama dengan seperti waktu di SAP 2000.